Halo teman-teman dan sahabat anak rantau di Jerman dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Novi di acara outdoor podcastnya Anak Rantau di Jerman. Kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sama seseorang yang sangat spesial karena yang aku dengar beliau udah hampir 30 tahun tinggal di kota Jerman. Tapi sebelum itu aku mau minta tolong teman-teman semua buat like, subscribe channel-channel sosial media Anak Rantau di Jerman, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram semuanya ya, ditunggu. Oke, sekarang kita langsung aja kenalan sama narasumber kita. Halo, selamat siang Mbak Made. Kenalin dulu dong Mbak sama teman-teman kita di manapun, teman-teman ARJ nih. Namanya siapa, dari mana di Indonesia? Ya, selamat siang Novi. Saya orang Bali, Om Swastiastu. Nama saya Madeyati. Saya kelahiran tahun 59. Di Jerman saya sudah dari tahun 95. Wow. Ya, dulu ceritanya saya ada di Jerman sih. Großliebe kata orang Jerman. Jadi cinta yang begitu besar, kecantol lah gitu. Sama orang Jerman yang beratnya sampai 67 kilo. Itu mas 75. Ya, oke, waktu itu saya kerja di Bandung di sebuah perusahaan farmasi di Bandung. Kita kenal tahun 90 waktu itu. Pada saat itu Nurtanio itu PTN mungkin tahu. Perusahaan pesawat yang ada di Bandung. Iya. Itu suami saya masih student saat itu. Oke, masih jadi mahasiswa. Mahasiswa, dia tuh dapat praktek kerja di Bandung. PTN di Bandung ya, melalui Pak Habibie mungkin waktu itu, saya nggak tahu ceritanya. Terus waktu gitu kita ya, saya kerja di farmasi. Waktu itu umur saya sudah sekitar 30-an, 32. Jadi udah untuk Indonesia udah tua lah gitu. Jadi masih single. Itu kita sering ke fitness. Nah, orang-orang yang student itu ke fitness juga mereka. Nah, jadi romantisnya itu kita ketemu di tempat fitness gitu. Ceritanya saling ngeliatin muskal, aku paling bagus, aku paling kuat gitu. Jadi suami itu ngeliatin muskelnya, wah ini hebat juga nih gitu. Tahu-taunya dia lebih muda dari saya. Ya nggak apa-apa gitu. dong. Nggak apa-apa. Yang penting kan tapi udah berhasil. Saya punya anak saya Maribel. Dia sekarang 28 tahun, dia masih kuliah di Hannover, di Leibniz Universitas. Leibniz Universitas Hannover. Oke. Ya. Terus waktu itu 95 itu ke sini udah menikah di Indonesia atau menikah di sini Mbak Made? Ya, karena saya orang Bali gitu. Jadi kalau orang Bali kalau mau menikah itu harus upacara Bali dulu gitu. Jadi kita upacara di Bali itu tahun 94 bulan Januari gitu. Nah, jadi kita 1 tahun tuh setelah nikah itu saya masih menyelesaikan pekerjaan saya dulu. Ya prepare gimana ya namanya untuk abgeben ke orang lain gitu, untuk memberikan ke orang lain. Jadi kerjaan dikasihin ke orang dulu, sudah semua beres. Terus surat-surat sih udah beres sebelumnya karena kita sering ke luar negeri waktu itu, sering pertemuan lah gitu. Nah, terus akhirnya kita ke Jerman, terus saya memutuskan untuk tinggal di Jerman, nikah tahun 95 gitu. Oke. Tapi abis nikah di Bali, waktu pindah ke Jerman, nikah lagi di sini? Ya, kita di sini catatan juga, sipilnya catatan gitu? Sipil dan juga di gereja juga gitu. Jadi karena dia evangelis gitu, jadi buat kami orang Bali sih nggak apa-apa gitu, ngikutin upacara, kan tidak ada jeleknya gitu. Jadi kita ikut upacara gitu ya. Oke. Terus, nah dari tahun 95 sampai sekarang 2024, perbedaan apa sih yang Mbak Made rasain selama tinggal di Jerman, dari awal-awal Mbak Made tinggal di sini sampai sekarang, atau adakah perbedaan gitu? Ya pasti dong, pasti perbedaan ya. Saya tuh dari di Bali tuh sampai tamat SMA gitu. Terus saya di Bandung 13 tahun, jadi lama juga. Sedangkan di Jerman 29 tahun. Jadi perbedaan itu tetap ada di mana-mana pun. Jangankan di luar negeri, di Bandung pun ada perbedaan antara Bali dan Bandung, dari bahasanya, dari kulturnya sedikit juga berbeda gitu. Sedangkan kita di Bandung, di Jerman di sini ya sebagai Auslander ya, orang luar, tetap merasa jadi orang kedua gitu. Jadi kalau orang Bali bilang, di mana kaki dipijak, di sana langit dijunjung gitu. Jadi ada istilah desa Kalepatra. Desa Kalepatra itu desa, keadaan,
dan situasi. Jadi karena saya dari orang Bali, jadi saya tetap membawa situasi itu di sini. Walaupun saya jadi orang kedua di sini sebagai orang asing, tapi saya tetap memijakkan kaki saya sebaik mungkin. Karena kalau kita berbuat baik di desanya orang, kita akan mendapat poin lebih dari orangnya sendiri. Gitu. Sepertinya, dia orang asing saja bisa seperti itu gitu. Nah terus kalau kita, tapi jangan sampai berbuat yang salah dalam keadaan sengaja ya. Kalau tidak sengaja sih lain cerita ya. Dari dalam sengaja tidak berbuat gitu. Makanya kita nanti akan dapat lebih jelek lagi. Dasar orang asing kayak gitu loh. Dari mana sih mereka? Orang Asia. Jadi saya tidak Sorotannya itu lebih tajam gitu kalau jadi saya tidak mau sampai negara saya atau kultur saya dilecehkan karena saya sendiri. Jadi saya yang menanggung. Maka dari itu saya berbuat sebaik mungkin. Jadi saya mengikuti banyak organisasi seperti saya ikut di Perawan Internasional. Ada di Gipon. Saya salah satunya dari Asia. Nah terus saya juga mengikuti sebagai apa namanya, kalau dulu mediator namanya Gesundheit, mediator Gesundheit untuk orang asing, apa namanya, mediator kesehatan sistem kesehatan Jerman yang disampaikan ke orang yang pendatang gitu. Jadi saya mengikuti program itu 2009 kalau nggak salah, 2008-2009. Jadi program itu, jadi kita memberitahukan kepada orang luar itu gimana cara hidup di Jerman gitu. Cara hidup dalam artian peraturan-peraturan apa yang berlaku di sini, tata keramanya, etikanya gitu. Seperti umpamanya yang gampang aja. Seperti gerub bahasa Indonesianya gitu habis makan. Aku taunya bahasa Jawa gelegean. Gitu gelegean. Itu di Jerman nggak boleh. Gitu. Harus minta maaf setelahnya. Kalau nggak sengaja minta maaf gitu. Umpamanya yang kayak gitu. Jadi kita kasih tahu. Terus kalau makan gimana cara makan, ngeset meja. Terus gimana cara berterima kasih, maaf. Kalau di negara kita kan gampang. Ambilin itu dong. Pindahin dong itu. Kalau kita di Jerman itu semua bikin sendiri semampu mungkin, kecuali memang tidak mampu. Nah seandainya kita duduk, ada itu, ambilin dong itu, terus kamu kasih, otomatis makasih. Walaupun hanya sekedar hal-hal yang begitu, jadi kita memberitahu. Terus kalau cara berpakaian sih di sini nggak ada masalah, bisa oke saja karena ada nggak uniform gitu. Jadi tata krama, tata tertib dan sedikit, dan juga yang paling penting di sini itu adalah pungli. Apa sih pungli itu? Ketepatan waktu. Ketepatan waktu gitu. Jadi saya sebagai orang ini, terus terang aja saya bilang, sulit buat saya sering terlambat. Saya sering terlambat. Ratu terlambat, Mbak. Ngaku. Ratu terlambat. Suami saya sampai marah-marah, terus tapi jawaban saya, kan saya bukan orang Jerman, boleh dong saya terlambat gitu. Padahal itu jelek sekali. Tapi nggak bisa, habis gimana gitu. Karena orang bilang kalau orang tidak mampu, dia banyak alasan. Karena dia tidak mampu, alasan ini, alasan gitu gitu. Tapi kalau mereka mau, pasti ada jalan. Kalau ada niat pasti ada jalan gitu ya katanya ya. Iya nggak tahu, saya niat sih tapi nggak ada jalan. Tapi nggak ada jalan juga, sorry aja. Mbak Made dulu waktu pindah ke Jerman udah bisa bahasa Jerman atau belajar di sini? Saya sempat kursus dulu di Indonesia gitu. Karena dulu waktu kita ke sini tidak diharuskan B1 atau B2 enggak gitu. Memang dulunya ceritanya saya mau ke Jerman, saya mau kuliah sambil Ausbildung gitu. Jadi saya sempat kursus Jerman di Denpasar gitu. Tapi baru A1 aja gitu. Terus, nah, terus saya pindah pertamanya di Düsseldorf Aachen karena suami masih kuliah gitu. Jadi saya di Aachen, dia kuliah di RWTA. Dia tuh insinyur RWTH dari Aachen. Jadi saya kursus bahasa Jermannya di intensif di Aachen. Di universitas itu atau enggak, di Volkshochschule. Nah, terus sama bikin pursain, apa namanya?
SIM, karena SIM Indonesia yang internasional hanya berlaku 6 bulan di sini. Walaupun tulisannya 1 tahun, tapi hanya boleh dipakai 6 bulan. Dan saya tidak boleh memperpanjang karena saya kawin di sini. Kalau orang sebentar-sebentar sih boleh, saya nggak boleh. Akhirnya saya terpaksa pakai perusahaan, tapi pakai bahasa Inggris, sedangkan bahasa Inggris bukan bahasa ibu saya. Daumen, saya lulus. Yeay! Dan dua-duanya, motor juga, mobil juga, dua-duanya saya lulus. Dan saya hamil. Hamil. Jadi waktu saya ujian Superwoman mobil, perut besar, suami dapat kerjaan di Jerman Selatan di VD Kinsler. Namanya VD Kinsler yang bikin bis, di situ. Jadi saya 1 tahun di Aachen, datangnya baru 3 bulan di Jerman, belum begitu bahasa Jerman. Hamil, bahasa Jerman, ikut bikin SIM sekolah, bikin SIM, hamil besar, terus melahirkan tidak boleh normal karena ada sesuatu. Akhirnya seminggu sebelum lahir kita ke Düsseldorf ke mertua. Jadi anak saya lahir di Düsseldorf. 6 bulan kemudian anak masih bayi pindah ke Jerman Selatan. Di Schwarzwald. Jadi kita di Schwarzwald selama 3 tahun di situ. Karena ngikut suami gitu. Jadi saya ibu rumah tangga, ngikutin suami kemana-mana, ngekor aja gitu. Ngekor aja. Terus gimana tuh buat Mbak Made waktu itu? Kan kalau kita di Indonesia kan biasanya kalau ngelahirin tuh kan ada keluarga yang bantuin segala macam. Waktu itu buat Mbak Made gimana? Ya sedih memang, tapi untung mertua saya baik sekali dia. Mertua perempuan saya kan tinggal serumah waktu itu sama mertua atau hanya seminggu sebelum lahir aja. Kan kita punya Wohnung di Aachen. Kan suami saya kuliah di Aachen. Kita punya Wohnung di Aachen gitu. Terus sebelum melahirkan kita pindah ke Düsseldorf seminggu sebelumnya karena Kaisar Snit. Kaisar Snit. Operasi sesar. Jadi harus ada yang nungguin. Jadi mertua perempuan yang nungguin di rumah sakit. Jadi itu tuh sampai 12 hari saya di rumah sakit waktu itu. Terus tapi untuk setelahnya Mbak Made kan kita pindah ke Jerman Selatan dan ngerawat anak sendiri, suami kerja. Iya, dia datang setiap 2 minggu datang dia. Tinggal di rumah 2 hari terus berangkat lagi ke Jerman Selatan. Itu 7 jam ke Jerman Selatan pakai mobil. Mbak Made mengurus anak sendirian? Nggak apa-apa. Waktu itu karena saya sudah umur 35 waktu dia lahir 37 malah. Jadi waktu umur kita sudah 37 sebagai ibu, saya mengharapkan sekali untuk anak gitu. Jadi saya menikmati sekali dan saya curahkan cinta kasih, kemampuan dan sebagai ibu hanya untuk dia. Jadi saya tidak memikirkan SIM saya sudah dapat, bahasa Jerman sudah bisa sedikit-sedikit gitu. Jadi sama mertua sudah bisa komunikasi karena mertua nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi udah bisa komunikasi sama tetangga, sama orang-orang. Jadi saya mulailah ikut Krabbel Group namanya. Apa Krabbel Group? Jadi bayi buat perkumpulan ibu-ibu yang anaknya masih pada balita. Banyak balita. Sedangkan Maribel masih bayi, kan nggak diterima di Fachhochschule. Saya bilang apa? Bu, ini bukan untuk anak saya, Krabbel Group biarin aja yang gak Krabbel. Untuk saya, biar ketemu ibu-ibu karena saya gak kenal siapa-siapa. Iya. Terus? Akhirnya bisa diterima? Bisa diterima. Jadi Maribel di tas, di Ligen sayanya ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu gitu. Jadi dari situ saya mulai kenal dengan ibu-ibu, perkenalan. Jadi bikin grup gitu. Kuncinya kalau emang terbuka ya Mbak Made emang kalau orang mau berusaha untuk cari kontak pasti ada jalan gitu. Tapi kita untung juga kita orang Asia diterima positif di sini. Kalau kita bandingkan dengan yang dari ras lain gitu agak-agak susah. Jadi karena orang-orang Asia gitu bukan Indonesia saja belum pernah bikin onar di sini gitu. Jadi sudah kita mendapat seolah-olah tuh cap positif, sudah dapat poin positif jadi gitu. Hanya kita mempertahankan kepositifan itu saja gitu aja. Nah, kasih tips dong Mbak, misalnya kangen sama Indonesia, apa yang Mbak Made lakukan? Kangen sama Indonesia, saya bisa nari Bali. Datang ke Bali, datang ke Gipon di kota saya ajarin nari Bali. Tuh teman-teman, kalau ada yang mau belajar tari Bali, kita bisa ngubungin Mbak Made. Mbak Made, makasih banyak banget buat waktunya. Terima kasih banyak sudah diwawancarai. Terima kasih banyak teman-teman. Jadi jangan lupa like dan
komen, dan kalau bisa ikut loh seperti saya, bilang aja apa adanya. Orang lain jauh lebih dari kita, tidak apa-apa. Yang penting siapa kita, berdirilah di kaki kita sendiri siapa kita. Oke, bye. Oke teman-teman dan sobat-sobat anak rantau di Jerman dimanapun kalian, itu tadi obrolan kita sama Mbak Made, menarik banget ya. 30 tahun di sini, dan seperti yang dia bilang, aku setuju banget kalau kita emang orangnya terbuka dan ada keinginan, pasti selalu ada jalan. Oke, sampai ketemu di acara podcast outdoor berikutnya. Sampai jumpa. Bye.